Halo everyone, selamat malam teman-teman semua. Ketemu lagi dengan kita di podcast Bisik, bincang jurusan teknik. Alah, terima kasih banyak. Ayo, jangan ketawa. Ya, Aku tadi loh, ya langsung aja kalau penyebutanku mau salah. Maksudnya ketika kita memiliki kemampuan yang Kesuwen. kalau dari saya sendiri untuk perlombaan yang menurut saya berkesan. benar ya. Untuk untuk Sensi. untuk saya sendiri Bisa. Ulangi ke pertanyaan. Kita offensif ya. Ayo, serius. Ayo le, cantik kok iki le. Dusir, Ayo. wadir. berkunjung di suatu tempat ataupun bagaimana ya kita balik ini. Ojo tanya ngono. Tak kira wis mari, Cok. Cok, aku durung gawe. Anjing. Sangat unik. Kok kadar gula, Cok? Cocok. Gak apa-apa. Elek nih. Gis kuwi aja nimani, Cok. Gak apa-apa, kita kan interaktif loh podcast loh cuy. Aku ketemu tegang loh. Cek, iki wis mulai masuk lah, ndak pati tegang, tapi Halo everyone, selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan kita di podcast Bisik, bincang jurusan teknik. Nah, podcast kali ini memasuki episode ke-11 pada kepengurusan tahun ini. Jadi, stay tune terus ya teman-teman sambil menunggu episode-episode seru lainnya. Oke Sobat Teknik, tema podcast kali ini adalah mahasiswa produktif yang berprestasi di jurusan teknik. Sebelumnya, perkenalkan, aku Yuni Fernandarista Poma. Dan aku Maulana Alfi Ferdiansyah, dan kami berdua yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Hari ini kita memiliki tamu yang istimewa sekali dan sangat produktif dalam mengikuti berbagai lomba. Narasumber kita kali ini adalah Mas Febi dan Mas Anggis. Beliau ini merupakan mahasiswa jurusan teknik yang telah mengikuti berbagai lomba. Selamat datang kami ucapkan kepada Mas Anggis dan selamat malam. Selamat malam Mas. Terima kasih banyak untuk Mas Febi dan juga Mas Anggis yang telah menyempatkan hadir di podcast kesayangan kita semua. Nah, akhir-akhir ini gimana nih kesibukan dari Mas Anggis dan juga Mas Febi? Mungkin bisa dijawab oleh Mas Fafi terlebih dahulu. mungkin kalau dari saya sendiri kesibukan akhir-akhir ini ya mungkin ya tugas dari perkuliahan sama riset-riset itu aja sih. Kalau dari Mas Anggis? Kalau dari saya sendiri, selain dari tugas-tugas kuliah, habis itu berbagai lomba seperti ITEC menjadi kesibukan saya saat ini. Seperti itu. Kemudian ada lagi seperti lomba esai yang diadakan oleh Pertamina, seperti itu. Kalau untuk Mas Febi kan tadi ada riset. Nah, itu riset dari mana ya, Mas? Misalkan dari project atau dari project dosen? Mungkin kalau untuk risetnya sendiri itu riset-riset bisa gabungan itu antara ada yang dari tugas dosen sekalian sama riset-riset buat persiapan lomba-lomba yang akan datang. Dan untuk Mas Anggis, dengar-dengar nih lolos untuk ITEC-nya nih, bisa diceritakan gimana sih persiapannya sampai saat ini, sudah sampai mana aja? Ketika saya daftar ITEC di tingkat internal, Kampus Politeknik Jember, itu saya membuat proposal terlebih dahulu, dan kemudian ada seleksi berupa seleksi proposal dan seleksi presentasi terkait ide inovasi yang kelompok kami buat seperti itu. Kemudian di akhir bulan Oktober kalau nggak salah itu pengumuman seperti itu, dan tim kami dinyatakan lolos dan kami akan melanjutkan seleksi ke tahap nasional, yaitu seleksi yang diadakan oleh Politeknik Negeri Lampung, seperti itu. Wah, keren sekali ya. Kalau untuk Mas Febi, untuk lomba-lomba yang akan diikuti, apa nih Mas? Untuk persiapan buat tahun depan itu
mungkin kayak seperti PKM atau mungkin high-tech di tahun depan sama lomba-lomba kontes robot nasional yang diadakan oleh pihak-pihak tertentu. Oke, judul podcast kita hari ini kan mahasiswa yang produktif dan juga berprestasi. Nah, mungkin bisa diceritakan dari Mas Anggis dan juga Mas Feby tentang lomba-lomba apa saja yang sudah diikuti selama menjadi mahasiswa ini. Dari saya, untuk lomba yang pernah saya ikuti, yang pertama itu ada Business Case Competition yang diadakan oleh Bank BCA. Kemudian ada Duta Politeknik Negeri Jember. Kemudian ada lomba program kreativitas mahasiswa atau PKM. Dan yang terakhir ini ada lomba high-tech yang masih pada tahap proses seleksi tingkat nasional dari Politeknik Negeri Lampung sendiri. Kalau dari Mas Feby? Kalau dari aku, sejauh ini yang saya ikuti itu seperti PKM, high-tech, dan kemarin itu sempat mau mengikuti lomba robot TNI, cuman timelinenya itu terlalu mepet lah. Terus dari kami juga baru tahu, akhirnya belum sempat mendaftar, mungkin coba di tahun depan. Itu sih. Nah, kan dari Mas Anggis maupun Mas Feby ini udah banyak kan lomba-lomba yang ataupun kegiatan yang diikuti. Nah, gimana sih tips dan triknya untuk lolos dari perlombaan tersebut? Mungkin bisa dari Mas Feby dulu deh. Kalau dari aku ya, terutama itu kan setiap perlombaan kan yang pasti dimatengin itu sama proposalnya. Nah, kunci utamanya itu di proposal, terus kemudian kalau misal proposalnya itu udah lolos, dimatengin di presentasinya, karena presentasi itu yang membuat yang membuat para juri itu bisa yakin buat alat kita. Udah itu aja kalau dari aku. Kalau dari Mas Anggis gimana nih tipsnya untuk Kalau apa yang dikatakan dari Mas Feby itu tadi benar sekali juga. Kemudian kalau tips dan trik dari saya, yang pertama tetaplah mencoba meskipun kalian gagal dalam suatu perlombaan pada awal mencoba. Kemudian yang kedua, dari kegagalan yang pernah kita ikuti, yang pernah kita alami tersebut pada waktu ikut lomba, kita bisa mencari kesalahan kita di mana. Terus yang berikutnya, bacalah buku panduan lomba tersebut, bagaimana peraturan tersebut dibuat dan harus ditaati. Jadi apa yang sudah dibuat oleh panitia lomba, kita harus mengikuti peraturan tersebut dengan seksama. Kemudian bagaimana kita bisa menjadi unik di antara atau di banyak peserta lainnya agar karya kita terlihat berbeda dengan peserta-peserta yang lainnya. Selain itu, untuk presentasi di beberapa lomba harus dipersiapkan dengan matang, seperti itu. Ini ada tambahan juga untuk terkait tips and trick. Itu yang paling utama sih sebenarnya itu berani mencoba sih. Kalau kita udah ada niat tapi dari kitanya sendiri nggak berani mencoba kan sama aja ya. Benar-benar sama aja. Sama aja. Jadi walaupun kita udah bisa nih kayak proposal bikin ini, tapi kalau dari kitanya nggak berani buat mencoba ya sama aja, nggak ada pengembangan gitu. Oke, jadi yang bisa saya simpulkan untuk tips and trick lolos perlombaan ini sebenarnya ya berani mencoba dulu aja ya, Mas. Ya walaupun kita belum ada basic skill di situ, tapi kalau kita sudah berani mencoba, kita bisa mendapatkan pengalaman gitu ya. Oke. Terus apa nih tantangan yang dihadapi karena aktif dalam kegiatan perlombaan? Nah, sedangkan kita kan politeknik. Perkuliahan akan sangat padat dan juga praktikum itu juga sangat padat gitu. Nah, bagaimana cara Mas Feby dan juga Mas Anggis itu mengatasi tantangan yang ada gitu? Kalau dari saya sendiri, otomatis kalau kita mengikuti kegiatan perlombaan, kegiatan organisasi di luar akademik, otomatis nantinya akan tersita itu adalah waktu istirahat kita. Kita harus memanfaatkan waktu tersebut dengan baik. Seperti ketika Bapak Ibu dosen memberikan tugas, seperti itu kita harus cepat mengerjakan sebisa kita sendiri. Kemudian setelah kita mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu dosen, sesegera mungkin kita menyicil apa yang perlu kita cicil di luar kegiatan akademik kita. Seperti menyicil lomba proposal atau persiapan yang lainnya terkait lomba atau kegiatan di luar akademik yang kita ikuti, seperti itu.
agar bisa berjalan beriringan seperti itu. Kalau dari Mas Feby, bagaimana Mas? Kalau dari saya sendiri itu ya hampir sama kayak Mas Anggis. Utamain itu yang kuliah dulu. Jadi misal dapat tugas dari dosen, secepat mungkin harus bisa diselesaikan buat ini. Jadi nanti kita ada waktu istirahat juga walaupun sebentar. Terus kita di sela-sela itu kita manfaatin buat entah itu melakukan riset-riset, membuat alat buat perkembangan progresnya. Terus mungkin misal ada proposal ya bikin proposal, sama pokoknya matengin alat sama ininya proposal ataupun apa yang ada di peraturan lomba tersebut. Oke, kalau dari aku mungkin kan bisa dilihat tadi banyak sekali kegiatan dari mas-mas ini semua. Gimana sih cara ngatur waktunya, mungkin dari waktu istirahat, waktu untuk ikuti lomba, waktu kuliah, itu gimana sih mas? Bagi dong tipsnya gitu, dari manajemen waktunya. Mungkin bisa dari Mas Ferdi dulu. Nah, lagi dari saya itu bisa yang utama itu apa ya? Kayak tugas dosen lah yang pertama. Soalnya kan kita kan di sini masih kuliah, lombanya kan buat sampingan. Jadi sambil cari pengalaman, jadi tugas-tugas itu selesaiin dulu. Nanti di sela-sela waktu tersebut kita bisa sambil mencicil. Jadi kayak biar ada progres buat perkembangan terkait alat lombanya. Terus juga yang perlu diperhatikan kayak misal kita mengikuti lomba itu ya timeline-nya sih. Terus sama istirahat juga harus diperhatikan. Ya sejam 2 jam buat istirahat itu pasti harus ada lah di sela-sela dari keduanya tersebut. Kalau dari saya sendiri mungkin seperti yang tadi ya, mungkin tetap kita harus mengerjakan tugas dari Bapak Ibu dosen terlebih dahulu, kemudian mengerjakan tugas atau proyek yang lain seperti proyek perlombaan maupun menyicil kegiatan yang akan kita laksanakan di luar kegiatan akademik seperti itu. Tapi di sisi lain kita juga harus tetap menyisihkan waktu untuk istirahat, karena apabila kita sakit nantinya kita tidak bisa mengikuti kegiatan yang sudah kita rencanakan tersebut, seperti itu. Dari sekian banyak lomba yang diikuti kan tidak mungkin seluruh lomba itu kita menangkan ya Mas. Nah, bagaimana cara untuk tetap semangat untuk mengikuti lomba dan juga mempertahankan motivasi serta komitmen dalam mengikuti lomba, dan juga pelajaran berharga apa yang bisa diambil dari situ gitu. Oke, kalau dari saya sendiri, ketika saya memiliki kekurangan, nah dari situ saya harus mencoba peluang yang ada. Dengan kekurangan saya itu sendiri, kita tonjolkan keunikan yang kita miliki, kayak gitu Mbak Yunifa. Kita terus mencoba lomba yang ada, yang bisa diikuti, kita coba, dan nantinya apabila kita gagal dalam perlombaan tersebut, kita koreksi kita sendiri bagaimana kekurangan kita di perlombaan tersebut, dan kita perbaiki kekurangan kita tersebut lewat lomba yang akan datang, seperti itu. Dan pesan saya bagi teman-teman dan saya juga sendiri, meskipun kita memiliki kekurangan baik di segi akademik maupun akademik, tetaplah mencoba pada peluang-peluang yang ada, seperti itu, agar lewat kita mencoba tersebut kita dapat tahu dan memperoleh pengalaman yang sangat berharga di dalamnya, seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Mas Feby, bagaimana nih caranya untuk tetap menjaga motivasi dan juga komitmen untuk mengikuti lomba, walaupun tidak semua lomba kita harus menangkan gitu. Kalau dari saya itu pelajaran yang paling berharga itu kita bisa mengenal orang baru lah. Nah di situ kan kita pasti menambah relasi juga, dan pelajaran yang paling berharga lagi itu kayak selain dari ini kita itu bisa bangga lah dengan alat yang kita buat itu bisa sampai apa ya? Dilihat orang lain gitu Dilihat ya. orang lain walaupun alat kita itu belum tentu sempurna. Nah gitu. Terus mungkin kayak yang tetap memotivasi saya itu walaupun nggak menang ya, kayak
kita kan itu posisi kalah atau gimana, kita harus tetap melakukan evaluasi buat kita agar bisa lebih baik ke depannya. Entah itu kita ke depannya mengikuti lomba yang sama ataupun lomba yang berbeda, intinya kita harus tetap menjaga semangat lah, sama konsisten buat ikut lomba-lomba ke depannya agar menambah pengalaman. Mungkin dari aku, ada nggak sih Mas dari perlombaan yang telah diikuti, satu perlombaan yang memorable banget, mungkin baik menang ataupun kalah, dan apa sih Pak dampaknya bagi Mas-Mas sekarang? Rolo. Untuk perlombaan yang berkesan menurut saya yang pernah saya ikuti itu yaitu program kreativitas mahasiswa yang sudah saya ikuti pada bulan-bulan yang lalu. Mengapa berkesan menurut saya, Mbak Yunifa dan Mas Alfi? Itu karena pada program kreativitas mahasiswa ini kami dituntut untuk diskusi dan membuat proposal dengan baik untuk dapat lolos pada tahap pendanaan. Nah, untuk lolos tahap pendanaan tersebut, kita juga sering berkumpul dan berdiskusi sampai larut malam seperti itu. Jadinya untuk vibes-nya itu kayak gimana ya? Kayak benar-benar asyik gitu loh. Kayak gitu. Karena kita bisa berdiskusi dan bertukar pikiran atau pendapat sampai malam kayak gitu dan memecahkan persoalan masalah kayak gitu. Tidak sampai situ saja. Kemudian pada saat proses atau pasca pendanaan, maksud saya pasca pendanaan itu nantinya kami juga dituntut untuk membuat alat atau prototipe yang sudah kita ajukan lewat proposal tersebut seperti itu. Nah, pada saat kita membuat alat tersebut banyak tantangan sekali yang kelompok kami hadapi seperti itu, seperti masalah ataupun maksudnya problem-problem yang dihadapi pada saat membuat alat tersebut, entah apa ya yang harus diganti, komponen yang harus diganti seperti ini, mengatur keuangan, dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau dari Mas Feby? Kalau dari aku ya nggak terlalu panjang ya. Mungkin pengalaman berkesan selama mengikuti lomba itu ITEC yang tahun kemarin, yang mana pas waktu ITEC kemarin, alhamdulillahnya dari tim kami mendapatkan juara, terus bertepatan dengan disnatalisnya Politeknik. Jadi di situ adalah momen yang sangat istimewa, di mana kami bisa membawa nama baik Politeknik di tepatan waktu disnatalisnya dan membawa penghargaan. Wah, berarti banyak ya momen-momen yang membuat berkesan di sebuah perlombaan nih. Kalau menurut Mas Anggis dan juga Mas Feby, bagaimana peran lingkungan sekitar untuk mendukung prestasi Mas-mas? Mungkin dari keluarga, teman, atau dosen, mungkin bisa diceritakan dari Mas Anggis dulu. Kalau dari saya, pastinya dari orang tua pasti mendukung ya ketika anaknya memiliki kegiatan positif seperti mengikuti lomba dan mengikuti kegiatan akademik di kampus seperti itu. Kemudian untuk dari segi dosen, alhamdulillahnya di jurusan teknik Politeknik di Jember ini untuk kapasitas dosennya juga sangat memadai, seperti dosen yang ahli dan yang pernah mengikuti perlombaan-perlombaan ketika Bapak Ibu dosen tersebut dahulunya berkuliah dan juga sekarang pun juga sangat banyak penghargaannya dan pengalamannya seperti itu. Jadinya ketika kita memiliki ide dan pendapat, semua itu dapat dikonsultasikan dan diskusikan secara mudah dan jelas oleh Bapak Ibu dosen nantinya. Kayak gitu seperti itu. Kalau dari Mas Feby gimana nih peran lingkungan sekitar untuk mendukung prestasi dari Mas Feby sendiri? Yang pertama itu pasti dari keluarga kan. Keluarga itu yang pertama itu mesti mensupport dan mendoakan selagi hal yang kita lakukan itu positif lah. Nah, itu selain itu dari teman-teman juga, terutama teman-teman yang satu tim itu sangat saling support lah, intinya saling bertukar pikiran demi membuat prestasi lebih baik gitu loh. Terus sama terakhir buat Bapak Ibu dosen pembimbing yang mana sangat berperan penting dalam riset-riset kami yang mendukung baik berupa pikiran maupun membantu dari segi peralatan yang ada ataupun fasilitas lah. Itu biasanya Bapak Ibu dosen pembimbing itu memberikan buat kami yang ingin
berprestasi lah, terutama mengikuti lomba-lomba. Ayo, mungkin ada nggak sih Mas dari teman-teman mungkin atau orang sekitar lah yang bilang Mas ini terlalu ambis atau gimana jadinya malah dicengin gitu. Ada nggak pengalaman kayak gitu dari Mas Reni? Kalau dari aku enggak sih, justru malah teman-teman itu ada ya support, terus kayak ada yang nanya, terus kapan lagi ada lomba ini, kayak tertarik buat mengikuti itu loh. Walaupun mereka itu baru awal dalam terjun buat dunia perlombaan, tapi kayak bikin mereka tertarik gitu. Terus sama yang terpenting tuh teman-teman pasti selalu support. Kalau dari saya sendiri pastinya ada sih kayak yang kok ambis banget sih gitu. Tapi ya di sini kan kita kan sebagai teman kan pastinya cuma kayak bergurau aja kan seperti itu. Toh nyatanya daripada saya juga ada yang lebih ambis sebenarnya daripada saya seperti itu loh, kayak gitu. Jadinya semasih kita nggak salah dibilang kayak seperti itu, ya tetap ya udah terusin aja seperti itu. Oke, berarti daripada cengannya lebih banyak yang termotivasi ya dengan kalian mengikuti lomba ini. Oke, dari berbagai perlombaan yang sudah Mas ikutin tuh, bagaimana cara penggalian ide untuk misalkan membuat alat itu, penggalian idenya dari mana Mas? Misal dari membaca atau dari melihat lingkungan sekitar atau ada sumbangsi dari dosen gitu? Bisa dari aku dulu ya. Kalau dari aku itu yang pertama dari lingkungan sekitar sih. Dari hal-hal lingkungan sekitar itu kan kita dapat melihat misal di lingkungan itu misalnya kayak contohnya pengabdian masyarakat. Kan pasti banyak lah ide-ide terkait buat pengabdian masyarakat. Nah itu yang memotivasi yang pertama. Terus selain itu dari lingkungan, itu kita bisa dari baca-baca juga, itu juga termasuk sumber ilmu lah atau referensi. Terus yang paling penting utama yaitu sumbangsi dari Bapak Ibu dosen selaku pembimbing lah. Oke, kalau dari aku sendiri untuk menemukan ide itu sering-sering membaca aja, seperti membaca jurnal, terus habis artikel dan sebagainya. Kemudian mengikuti berita terkini, dan yang kedua itu ada permasalahan apa sih di dekat kita, di lingkungan kita itu ada masalah apa sih, kayak gitu. Jadinya lewat permasalahan yang sudah kita temukan dan ilmu yang kita peroleh dari membaca tadi, dari situ kita dapat memunculkan ide seperti itu yang dapat kita jadikan solusi dari akan permasalahan yang timbul di lingkungan sekitar kita, seperti itu. Tapi dari Mas Anggis ataupun Mas Dewi pernah nggak sih nemu ide yang mungkin bisa dianggap aneh ataupun tabu lah dari sekitar kita, tapi justru ternyata menang dalam lomba gitu? Ada nggak ide-ide yang kayak gitu? Ada sih, tapi pas dicoba itu masih belum beruntung lah. Tapi mungkin bisa dikembangkan lagi untuk kedepannya. Bahkan itu kita termotivasi dari beberapa hal, seperti kayak penemuan-penemuan dari orang lain, dan di situ kita memunculkan ide-ide aneh lah untuk membuat hal-hal yang unik-unik gitu. Jadi hal tersebut itu kayak malah bikin idenya itu gimana ya, kayak lebih beda, terus kayak rasanya itu pas waktu kita jalanin atau membuat alatnya itu serasa asik banget gitu. Ada nggak Pak contohnya yang udah berhasil Mas bikin ataupun Mas lihat lah dari kontestan lain di perlombaan tersebut? Kalau dari kontestan lain itu pasti ada, tapi belum bisa mewujudkannya gitu. Udah ada idenya tapi belum bisa merealisasikan. Mungkin bisa di-spill nih Mas Feby, ide-ide aneh apa yang sudah terpikirkan gitu. Nah, untuk ide-ide yang termotivasi dari sebelumnya kayak penemuan-penemuan seseorang itu ini pengen bikin alat kacamata pendeteksi gula darah pada manusia. Nah, mungkin kalau pendeteksi suhu tubuh itu kan udah terlalu ya umum lah. Jadi kayak pengen bikin yang unik-unik. Selain itu pasti kalau bisa terwujud lah, terrealisasi, pasti seru sih. Itu kayak jalaninya itu seru, terus pastinya dapat apresiasi khusus lah nantinya. Tapi ya susah kayak
Ya, semoga bisa terrealisasikan ya, Mas Febi. Nah, kalau dari Mas Anggis gimana? Kalau dari aku sendiri buat teknologi yang unik ya Mbak ya tadi. Yang unik mungkin dari saya sendiri mungkin lebih ke teknologi tepat gunanya kalau saya sendiri. Dan dari teknologi tepat guna tersebut kita beri inovasi maupun kita beri tambahan apa yang bisa ditambahkan pada teknologi tersebut agar kebermanfaatannya itu lebih optimal seperti itu. Kalau dari saya sendiri. Oke, kalau dari Mas Febi dan juga Mas Anggis nih, kan kita baru ada angkatan 2024 nih, masih mahasiswa baru. Nah, apa saran dan juga tips lah misalkan untuk mahasiswa baru itu bisa memulai mengikuti lomba-lomba yang ada? Mungkin dari Mas Anggis dulu. Oke. Kalau dari saya sendiri jangan takut mencoba. Yang pertama, kemudian untuk mahasiswa baru bagaimanapun kapasitas kemampuanmu tetaplah berani untuk mencoba, dan jika gagal, kalian harus tetap mencoba kembali agar tahu apa kekurangan kalian dan dapat kalian perbaiki untuk mengikuti lomba selanjutnya seperti itu. Gimana nih tipsnya untuk teman-teman maba? Nah, mungkin kurang lebihnya kayak jawabannya Mas Anggis yang tadi, terutama itu jangan takut mencoba. Nah, di sisi lain itu selain jangan takut mencoba, jangan takut akan kegagalan lah. Yang mana ketika kalian gagal itu pasti harus bisa buat motivasi lah, buat kedepannya itu bisa menjadi lebih baik dan intinya bisa berprestasi lagi lah. Terutama pada jurusan teknik ini kalau bisa bikin prestasi yang banyak buat jurusannya. Oke, kalau dari jawaban Mas Febi dan juga Mas Anggis tadi kan secara mental ya, untuk membangun mental gitu. Tapi kalau secara realistiknya itu gimana Mas? Mungkin bisa mendatangi dosen atau mengumpulkan ide itu lewat kakak tingkat, membentuk timnya dengan kakak tingkat yang sudah berpengalaman atau bagaimana? Dari siapa dulu? Dari saya dulu. Oke. Kalau dari aku sendiri, ketika kita sudah memiliki ide, sudah menemukan ide, dari ide tersebut, bagaimana sih cara kita mewujudkan ide tersebut, dan SDM apa sih yang perlu untuk mewujudkan ide ini, seperti itu. Jadinya, kita juga harus memilih SDM seperti itu. Nah, dari situ kita harus cepat-cepat membentuk kelompok. Nah, membentuk kelompok itu kita pilih mana nih anak yang sekiranya bisa kepenulisan, terus pembuatan alat atau perancangan, terus ada yang editing dan skill-skill lainnya yang dibutuhkan pada saat proses perlombaan tersebut. Kemudian setelah kita membentuk tim dan memilih SDM tersebut, kita segera mungkin untuk menentukan pembimbing lomba tersebut agar kita cepat mendapatkan referensi maupun pendapat dari Bapak Ibu dosen, seperti itu. Oke, mungkin kalau dari Mas Febi, gimana secara realistiknya tuh teman-teman mahasiswa baru tuh harus datang ke siapa gitu? Kalau misalkan mereka sudah punya ide ataupun belum punya ide gitu, mungkin dari dosen atau mendatangi kakak tingkat yang sudah berpengalaman. Kalau dulu Mas Febi pas masih maba tuh bagaimana? Kalau dulu kan masih awal itu kan yang pastinya penasaran terus sama termotivasi lah pengen mencoba kayak mengikuti juga. Itu saya tuh langsung datengin kayak beberapa kakak tingkat buat nanya-nanya, terus setelah itu kan bisa kayak lebih akrab tuh loh. Terus bisa bertukar pikiran, setelah mungkin dirasa muncul ide itu bisa datang kepada Bapak Ibu dosen untuk bimbingan lah. Dimana nanti kan pasti Bapak Ibu dosen itu ngasih tambahan berupa saran ataupun pendapat terkait ide-ide kita, terus terkait pembuatannya dan langkah-langkahnya itu gimana gitu. Itu nanti akan dapat dari Bapak Ibu dosen pembimbing. Pokoknya di sini kita harus satset ya Mas Febi berarti. Intinya Benar. terus mencoba lah, sama terus penasaran itu sebenarnya bagus sih. Nah, Soalnya lomba itu biasanya kan ada timeline-nya. Jadinya harus kejar timeline kayak gitu. Oke, berarti ya harus mengejar timeline, harus mengejar teman-teman, kita harus peka ya kepada teman-teman yang mungkin memiliki potensi untuk diajak
berprestasi bersama, kita harus ya mendekati lah ya. Dan juga kita juga harus peka ya teman-teman untuk melihat dosen-dosen mana gitu yang memiliki kompetensi-kompetensi yang sesuai dengan ide kita. Benar, Mbak Yonifa. Selain ketika kita memilih dosen itu harus benar-benar dosen yang benar-benar akrab ataupun yang kita ajak berdiskusi itu enak kayak gitu. Jadinya agar ide kita itu dapat tersampaikan dengan baik seperti itu nantinya. Tapi Mas, untuk mahasiswa baru kan biasanya kalau untuk langsung ke dosennya tuh canggung kan? Selain dosen tuh di mana sih biasanya mereka bisa berkonsul tentang ide-idenya, terus membicarakan apa yang di pikirannya tuh di mana sih biasanya? Nah, ini saya mau jawab dulu ya. Kalau dari aku ya mungkin ya antar teman dulu lah. Kayak teman yang akan diajak ngetim. Misal udah mau nih teman, itu kita bisa tukar pikiran satu kelompok dulu. Misal kita itu dirasa masih kayak kurang lah, kita bisa berdiskusi sama kakak tingkat atau teman-teman yang lain yang intinya berpengalaman, entah itu teman-teman pas waktu di SMK-nya itu berpengalaman, udah pernah ikut lomba lah. Terus kalau selain itu di kakak tingkat juga bisa kan, kakak tingkat seperti entah itu yang mengikuti lomba atau enggak kan, pastinya kan kalau namanya diskusi kan tukar pikiran kan pasti bisa lah. Mungkin kalau udah bisa terwujud atau idenya itu udah mateng, bisa disampaikan ke Bapak Ibu dosennya. Kalau dari Mas Anggis bagaimana? Oke, kalau dari aku sendiri, mungkin kita bisa mendiskusikan dengan tim kita ya terlebih dahulu atau teman yang sudah kita kenal seperti itu. Untuk maba kan pasti ada sedikit cangguh atau takut gitu untuk mau-WA Bapak Ibu dosen untuk diajak berkonsultasi. Nah, kalau saya sendiri dulu itu lebih prefer ke cutting, tanya-tanya ke kakak tingkat. Karena apa? Dari saya sendiri dulu, ketika ada acara ospek jurusan atau osjur itu, kita lewat acara ospek jurusan tersebut kita dapat mengenal cutting-cutting dan berdiskusi seperti itu. Oke, kalau untuk mahasiswa baru ini kan juga ya mungkin masih canggung lah dengan kakak tingkat ya, apalagi dengan kakak tingkat yang berbeda prodi. Nah, menurut Mas Fabi dan juga Mas Anggis ini, apakah organisasi itu juga berpengaruh untuk membuat kita lebih akrab gitu dengan kakak tingkat? Kan kita pastinya lebih enak itu berdiskusi dengan kakak tingkat yang sudah kita kenal gitu. Entah itu sudah kita kenal lewat komunitas atau organisasi atau bagaimana? Baik. Nah, kalau dari saya itu dengan mengikuti organisasi itu juga bisa sih, kayak kita mengenal kakak tingkat kan, di situ kita juga selain kenal kakak tingkat kita juga kenal sama teman-teman prodi lain bahkan, atau enggak jurusan lain nantinya dengan ikut organisasi. Nah itu kan di situ kan poin utamanya kan kita relasi kita bertambah juga kan. Nah itu kayak enak lah buat diskusi-diskusi nantinya. Dan pastinya banyak kenalan juga. Kalau dari saya sendiri, ketika kita mengikuti suatu organisasi, terutama biasanya kayak organisasi HMJ di tingkat jurusan seperti itu, kita dapat mengenal kakak tingkat secara langsung kayak gitu. Soalnya seperti contohnya di HMJ Teknik ini ya, ketika kita bergabung di HMJ Teknik, nantinya kita dapat mengenal kakak tingkat 3 prodi sekaligus, dari kakak tingkat dari prodi mesin otomotif, teknik energi terbarukan, dan mekatronika. Dari kita mengenal kakak tingkat tersebut, kita dapat menjalin relasi yang nantinya berguna pada saat kita menjalani di dunia perkuliahan maupun pada saat kita sudah menjadi alumni, seperti itu. Oke, kalau dari Mas Anggis dan juga Mas Febi mungkin ada tips dalam memilih tim ya, mungkin dari gimana cara lebih peka lah untuk melihat kompetensi dari teman-teman kita, mungkin yang aktif di perkuliahan atau yang aktif di organisasi atau yang mungkin mudah diajak berbicara atau mudah bergaul, itu gimana kriteria dari Mas Febi dan juga Mas Anggis itu untuk memilih teman satu tim? Mungkin bisa Mas Anggis dulu. Kalau dari saya sendiri, untuk pemilihan tim itu yang pertama, kalau dari saya pribadi, ketika
Untuk dari saya sendiri, untuk pemilihan tim, kalau masih Kriteria pemilihan tim, Iya. misal anaknya apa kayak yakin Iya. Anake longor. Aku sih tak pilih sing anake longor. Kalau kayak pegel kan garing ngantem. untuk kriteria teman yang biasanya saya ajak lomba untuk bergabung pada tim saya itu biasanya teman yang mau bekerja keras seperti ini. Jadinya mau berusaha, tidak peduli mereka dari latar belakang apa dan kemampuan akademiknya bagaimana. Pokoknya ketika teman saya tersebut mau belajar dan tetap berusaha, itu menjadi poin utama untuk saya ambil pada kelompok saya seperti itu. Jadinya mau bekerja keras dan tetap berusaha dan belajar seperti itu. Kemudian baru saya melihat dari segi yang lain, seperti kemampuan-kemampuan yang mendukung untuk perlombaan yang saya ikuti seperti itu. Kalau dari Mas Feby, apa nih, Mas? Kalau kriteria dari saya itu buat memilih tim kan. Nah, itu yang pertama itu yang pastinya enak diajak ngobrol lah. Nah, percuma kalau orangnya berpotensi terus diajak ngobrol itu susah. Jadi kayak pertukaran pikiran itu nggak tersalurkan gitu. Jadi yang paling utama itu tuh kayak diajak ngobrol enak. Terus yang kedua mungkin dari ininya kayak mau berusaha lah, belajar, terus mau sama-sama berjuang. Itu nantinya kan kita di situ ada semangat lah buat ngerjainnya. Jadi kayak sama-sama termotivasi pengen lebih baik. Nah, dari tajuk podcast kita hari ini kan mahasiswa yang berprestasi dan juga produktif. Nah, prestasi apa yang sudah Mas-Mas dapatkan gitu, mungkin boleh di-spill, dan juga kegiatan produktif apa yang Mas-Mas jalankan gitu, selain kegiatan perkuliahan itu sendiri. Mungkin untuk dari saya itu prestasi yang pernah saya dapat yaitu di tahun kemarin saya mendapatkan juara pada perlombaan ITEC di bidang inovasi pertanian. Nah, di situ jumlahnya mendapat juara 2, terus sama kegiatan produktif yang saya ikutin di kampus itu saya mengikuti organisasi. Nah, kebetulan saya di sini juga merupakan anggota aktif dari MJ Teknik. Seperti itu, Mbak. Mungkin dari Mas Anggis. Kalau dari saya sendiri, kegiatan yang pernah saya ikuti di lingkup kampus Politeknik Jember, yang pertama ada Forum Komunikasi Mahasiswa Politeknik se-Indonesia, kampus Politeknik di Jember. Kemudian ada Himpunan Mahasiswa Jurusan Teknik. Kemudian di luar itu, saya juga mengikuti Paranovo yang dari Paragon. Kemudian saya juga mengikuti Duta Politeknik Jember. Dan untuk prestasi saya sendiri yang sudah saya peroleh, yang pertama ada program kreativitas mahasiswa yang lolos pendanaan pada tahun 2024 ini. Kemudian ada masuk 10 finalis Duta Kampus Politeknik Jember. Kemudian ada award di beasiswa unggulan tahun 2024, serta ada masuk finalis ITEC pada seleksi internal Kampus Politeknik Jember yang didaftarkan pada tahap nasional di Politeknik Negeri Lampung seperti itu. Nah, saatnya kita telah sampai di penghujung podcast pada malam hari ini. Aku ucapkan terima kasih banyak kepada Mas Feby dan juga Mas Anggis. Dan juga aku ucapkan terima kasih banyak untuk seluruh audiens yang telah setia menonton dan juga mendengarkan podcast dari HMJ Teknik. Stay tune terus ya untuk di akun media sosial HMJ Teknik. Bakalan ada episode-episode seru dan menarik ke depannya. Jadi ditunggu aja ya. Selamat malam, salam hangat dari saya, Yoniva dan juga Alfi. Terima kasih dan sampai jumpa.